Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Ayo semangat belajar untuk meraih cita-cita. Mudah-mudahan Pak Mari jumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pada hari ini Pak Mari ingin melanjutkan pokok bahasan kapasitor atau kondensator untuk sub energi tersimpan pada kapasitor. Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Selamat menyimak. Baik, adik-adik kita lanjutkan permasalahan kita yaitu energi tersimpan pada kapasitor. Lihat materinya yaitu misalkan I adalah muatan pada kapasitor pada suatu saat selama proses pengisian. Pada saat yang sama, beda potensial energi kapasitor adalah delta P sama dengan Q per C di usaha yang diperlukan untuk memindahkan penambahan muatan dQ dari plat yang potensi listriknya lebih tinggi adalah jadi usaha untuk memindahkan muatan. Ingat waktu belajar listrik statis dW sama dengan P delta P kali dQ. Nah, kita ganti delta P-nya ya Q per C yang baru kita pelajari kali dQ. Nah, kalau ada perubahan bisa kita gunakan integral. Jadi integral dW integral Q per C dQ. Nah, W sama dengan, nah ini perubahan muatan dari integral 0 sampai Q per C dQ. Jadi di sini dia fungsi daripada Q. Ingat integral Q dQ. Jadi setengah Q kuadrat per C. Jadi energi yang tersimpan pada kapasitor sama dengan usaha untuk memindahkan muatan. Yang kedua, rumus yang kedua, U sama dengan Q kuadrat per 2C. Atau karena Q itu adalah C kali delta P, maka tulis bahwa U sama dengan setengah Q delta P atau setengah kali C kali delta P kuadrat. Nah, kita tahu bahwa Q tadi C kali P, atau sebelumnya C sama dengan epsilon A per D, kemudian kita nyatakan beda potensial dengan kuat medan dan jarak, maka jadilah rumus yang dua kanan, yaitu energi yang tersimpan pada kapasitor bisa juga dinyatakan dalam medan listrik, yaitu U sama dengan setengah kali epsilon A per D kali E kuadrat D kuadrat, disederhanakan jadilah dia setengah epsilon A kali D kali E kuadrat. Nah, dalam hal ini untuk menyatakan rapat energi listrik, notasinya U E, yaitu namanya rapat energi bagi persatuan volume. Jadi rapat energi U listrik yaitu U per P sama dengan, nah ganti karena A kali D itu adalah volume, jadi dapatlah rumus yang paling kanan bawah yaitu rapat energi listrik yaitu setengah epsilon E kuadrat, di mana epsilon 0 inilah permitivitas udara, E ini adalah kuat medan listrik antara dua keping. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit, dapat energi dan energi yang tersimpan pada kapasitor. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan untuk meningkatkan pemahaman tentang energi listrik. Kita lihat contoh soal berikut. Sebuah kapasitor keping sejajar dengan luas tiap keping 4 cm persegi dan jarak antara kedua keping 0,885 mm. Bila di antara kedua keping sama dengan udara, berapa besar kapasitas kapasitor tersebut? Kemudian bila kapasitor diberi beda potensial 100 volt, berapa besar muatan dan energi yang tersimpan dalam kapasitor? Jadi dari data yang ada, seperti biasa, begitu mulai kita samakan satuan dalam satu sistem. A-nya 4 kali 10 min 4 meter persegi, D-nya 0,085, 10 min 3 meter, epsilonnya 8,85, 10 min 12, kolom kuadrat per newton meter kuadrat, beda potensialnya 100 volt. Ditanyakan Q-nya berapa, kemudian U-nya berapa. Jawab, kita ingat bahwa kapasitor epsilon 0 A per D, masukkan angkanya, C sama dengan 8,85 10 min 12, kali 4 10 min 4 per 0,085
885 10,3. Disederhanakan, ketemulah dia 4 kali 10 pangkat min 12 farad. Ingat, Q sama dengan C kali delta Pi atau C kali Pi sama dengan 4 10 pangkat min 12 kali 100. Sederhanakan, jadilah dia 4 kali 10 pangkat min 10 kolom atau 0,4 nanokolom. Ingat, tadi sebelumnya bahwa energi yang tersimpan pada kapasitor U sama dengan setengah CP kuadrat. Jadi masukkan angkanya, setengah kali 4, 10 pangkat min 12 kali 100 kuadrat, sederhanakan ketemulah dia 2 kali 10 pangkat min 8 Joule. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Di sini yang penting telitian dalam menghitung. Mari kita lihat materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan contoh soal yang lain. Ini ada 3 buah kapasitor yang disusun seperti pada gambar, di mana diketahui dari data yang ada C1 sama dengan C2 sama dengan 30 mikrofarad, di mana diberi beda potensial 90 volt. Ditanya berapa muatan yang tersimpan Q, kemudian energi yang tersimpan pada rangkaian yaitu U. Kita jawab, ingat kalau ada rangkaian gabungan antara siriman paralel, lebih baik kita selesaikan dulu rangkaian yang berada pada paralel. Kita selesaikan dulu C2 dan C3 yaitu paralel. Sehingga C paralel sama dengan 30 mikrofarad tambah 30 sama dengan 60 mikrofarad. Nah, ingat adik kalau menyamakan satuan, jangan ketika menyederhanakan, lebih baik di akhir setelah penyederhanaan. Kemudian C1 dan C paralel adalah seri, sehingga ketemu seperti seri 1, ingat. Seperti 1 tambah seperti paralel, yaitu seperti 30 tambah seperti 60, samakan penyebut, jadikan per 60, ketemulah dia 3 per 60. Sehingga C seri 1 sama dengan 60 per 3, sama dengan 20 mikrofarad. Nah, di sini baru dijadikan farad, yaitu 20 kali 10 pangkat min 6 farad. Ingat, muatan yang simpan Q sama dengan C total kali beda potensial CP. Jadi 20 10 6 kali 90 volt, ketemu dia 1,8 10 pangkat min 3 kolom. Lanjutkan nomor B, ingat energi yang tersimpan U sama dengan setengah CP kuadrat. Jadi setengah kali 20 10,6 kali 90 kuadrat, ketemulah dia 1,8 10 pangkat min 2 Joule. Jadi begitu adik-adik. Ingat kalau ada rangkaian gabungan, lebih baik selesaikan dulu yang di dalam paralel. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan contoh soal berikut. Perhatikan susunan gambar kapasitor berikut. Ada 4 buah kapasitor. Ditanyakan berapa besar energi listrik yang tersimpan ketika diberi beda potensial 15 volt. Jadi dari data yang ada diketahui bahwa C1 15 mikrofarad, C2 3 mikrofarad, kemudian C3 6 mikrofarad, C4 20 mikrofarad. P-nya 15 volt. Ditanyakan U-nya berapa? Seperti saya katakan tadi, saya jawab, selesaikan dulu yang berada di rangkaian paralel. Kita lihat C1 dan C2 seri. Sehingga ketemu C seri 1 yaitu seper 15 tambah sepertiga, jadikan per 15. Jadi ketemulah dia 6 per 15. Ketemulah C seri 1 yaitu 15 per 6 yaitu 2,5 mikrofarad. Kemudian seri 1 ini paralel dengan C3. Jadi C paralel berarti 2,5 tambah 6 jadi ketemu 8,5 mikrofarad. Kemudian hasil paralel ini seri dengan C4. Sehingga ketemu seperti seri 2 sama dengan seper 8,5 tambah seper 20. Jadikan per 170. Kemudian 28,5 per 170. Ketemulah C seri 2-nya adalah 5,96 10 pangkat min 6 farad. Ingat, energi yang tersimpan pada kapasitor U sama dengan setengah CP kuadrat. Jadi setengah kali 5,96 10 pangkat min 6 kali 15 kuadrat. Ketemulah dia 6,705 10 pangkat min 4 Joule. Jadi begitu adik-adik, ingat kalau ada rangkaian gabungan, selesaikan dulu pada cabang-cabang paralel.
Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan contoh soal berikut yang berhubungan dengan rapat energi. Bisa lihat data yang ada. Bila di antara dua keping sejar udara, jarak keduanya 2 mm dan luas tiap keping 3 cm persegi, diberi beda potensial 100 volt. Berapa besar energi dan rapat energi yang tersimpan pada kapasitor tersebut? Jadi dari data yang ada diketahui D-nya 2 kali 10 min 3 meter, A-nya 3 kali 10 min 4 meter persegi, tegangannya 100 volt, permitivitasnya 8,85, 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Jadi semua satuan sudah dalam satu sistem. Jadi tanyakan U-nya berapa, kemudian UE-nya berapa. Nah, kita cari dulu besaran-besaran yang ada. Nah, di sini nomor A, di mana kita tahu bahwa kuat medan sama dengan beda potensial per jarak. Di sini 100 per 2 kali 10 min 3, ketemunya 5 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Ingat, tadi rumus di atas bahwa U sama dengan setengah kali epsilon A kali D kali E kuadrat. Masukkan angka-angkanya. Setengah kali 8,85, 10 pangkat min 12, kali 3, 10 pangkat min 4, kali 2, 10 min 3, kali 5 kali 10 pangkat 4 kuadrat. Ketemulah dia dibulatkan, jadi ketemunya energi listrik yang tersimpan 6,64 10 pangkat min 9 Joule. Ingat, rapat energi listrik yaitu energi listrik per satuan volume. Atau bisa juga langsung masukkan ke setengah epsilon E kuadrat. Dimasukkan angkanya. Setengah kali 8,85, 10 pangkat min 12, kali 5, 10 pangkat 4 kuadrat. Ketemulah dia rapat energinya 1,1 10 pangkat min 2 Joule per meter kubik. Jadi begitu adik, salah satu contoh mengenai rapat energi. Mari kita lanjutkan materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan materi berikutnya yaitu jenis dan fungsi kapasitor. Nah, kita mulai dari yang pertama, jenis kapasitor dan kondensator. Jadi biasanya disesuaikan dengan bahan pengisi di antara kedua keping atau dielektriknya apa. Kita lihat berdasarkan kemampuan menyimpan muatan, kondensator dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kondensator dengan kapasitas tetap dan kondensator dengan kapasitansi yang dapat diubah-ubah atau disebut juga dengan kondensator variabel. Kita mulai dari yang pertama yaitu kondensator tetap. Berdasarkan bahan, kondensator nilai tetap dibagi menjadi 6 macam. Di antaranya itu kondensator keramik, kondensator polister, kondensator kertas, kondensator mika, kondensator elektrolit, kemudian kondensator tantalum. Nah, yang kedua yaitu kondensator variabel. Jadi ingat adik bahwa biasanya disesuaikan dengan dielektrikum pengisi di antara kedua keping sejar. Kita lihat yang kedua, kondensator variabel. Kondensator variabel adalah kondensator yang nilainya kapasitannya dapat diatur atau diubah secara fisik. Kondensator ini terdiri dari dua jenis yaitu trimmer, yaitu dalam rangkaian elektronika berfungsi untuk menempatkan pemilihan gelombang frekuensi. Nilai kapasitasnya trimmer hanya maksimal sampai sekitar 100 picofarad. Nah, yang kedua yaitu Parco, variabel kondensator. Kondensator ini terbuat dari logam dengan ukuran yang lebih besar dan pada umumnya digunakan untuk memilih gelombang frekuensi pada rangkaian radio. Nilainya berkisar antara 100 sampai 500 mikrofarad. Kemudian kita lihat tadi sebelumnya kita belajar yaitu kapasitor, susunan kapasitor, kemudian energi yang tersimpan pada kapasitor. Sekarang kita lihat yaitu fungsi kapasitor atau kondensator. Jadi manfaat kondensator dalam rangkaian elektronika sangat dibutuhkan diantaranya untuk menghindari loncatan bunga arus listrik pada rangkaian yang mengandung kumparan. Kemudian menyimpan muatan dan energi dalam rangkaian seperti yang sudah kita bahas. Kemudian menentukan panjang gelombang pada radio penerima. Ada lagi yaitu sebagai filter dalam rangkaian satu daya atau power supply. Jadi begitu adik-adik yang bisa saya berikan mengenai
kapasitor, dan kondensator. Silakan nanti mencoba soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang kapasitor. Jadi ingat, kalau ingin bisa, harus setelah mengerti mencoba soalnya sendiri. Mari sampai jumpa pada materi berikutnya. Sampai jumpa.